dari Pondok Pesantren Nurul Falah untuk bisa memberikan siraman rohani kepada kita. Roh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara wis rada antep barang wis nyaking berkat siji-siji. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi waliyyan wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 010, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati keluarga besar Majelis Taklim Al-Islahiyah, yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai semua hadirin ibu-ibu yang pada kesempatan siang yang berbahagia ini duduk di Masjid Al-Muhajirin. Saya doakan semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dalam hidupnya, Allahumma amin ya rabbal. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hingga saat ini masih memberi kesempatan kepada kita untuk tetap hidup di alam dunia, yang dengan begitu berarti Allah masih memberi kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepadanya. Yang dulu jauh dari Allah sekarang semakin dekat kepada Allah. Yang dulu jauh dari Al-Quran, kita saat ini semakin dekat dengan Al-Quran. Yang dulu jauh dari majelis taklim, saat ini kita semua dekat dengan majelis taklim. Itulah wujud taubat kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada umatnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya, yang kelak di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin ya rabbal. Bu suara pada geganyam jaburan kan. Kira-kira kalau kita misalnya ditanya mau tidak mendapat syafaat di yaumil qiyamah, mau tidak dapat syafaat dari Rasulullah, saya yakin semua mau mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Itulah sebabnya ibu-ibu begitu semangat dari rumah menuju masjid, bukan hanya tujuannya untuk kita mendengarkan pengajian, tapi selain itu juga kita semata-mata wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin semuanya mau mendapat syafaat dari Rasulullah. Saya yakin semua mau ditolong oleh Rasulullah. Semua berhak mendapat pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain disebut dengan syafaat. Apa ibu-ibu? Kurang semangat apa? Syafaat. Semua mau mendapat syafaat. Syafaat itu bahasa gampangnya
ibu-ibu pembelaan. Apa? Pembelaan. Seperti halnya misalnya barangkali suatu waktu atau barangkali ada masyarakat RW 010 yang mempunyai masalah dengan orang luar atau dengan orang kampung lain atau terjerat masalah hukum. Kemudian ketika Pak RW tahu bahwa ternyata ada salah satu warganya yang tersangkut masalah, pasti Pak RW akan coba untuk membela, manakala ternyata Pak RW tahu warganya itu sebetulnya orang baik. Pak, mohon maaf Pak, ini warga saya, setahu saya ini orangnya soleh, ini setahu saya orangnya baik, kayaknya tidak mungkin deh dia melakukan pelanggaran hukum, sehingga saya coba untuk memberi klarifikasi mengenai warga saya bahwa warga RW 010 itu orangnya baik-baik, orangnya soleha-soleha. Kalau misalnya ada pengajian semangat pada datang, apa maning anak berkate. Pak RW coba membela, Pak RW coba membela. Begitu pula ketika di yaumil qiyamah kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ternyata ada salah seorang dari umatnya yang ternyata bermasalah, dipanggil oleh malaikat-malaikat yang coba untuk menghitung amalan dari manusia. Kemudian ketika dihitung antara amal baik dengan amal buruknya, ternyata dia orangnya yang baik, akan tetapi ada amal buruk yang pernah dia lakukan. Kemudian Allah coba mempermasalahkan, para malaikat coba mempermasalahkan, kamu itu orangnya baik, tapi ternyata selain baik juga kamu pernah melakukan dosa, kamu pernah melakukan salah, sehingga kamu akan mendapatkan hukuman sebelum engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh beliau, ya Rabb, hum ashabi, ya Allah ya Tuhan, dia adalah sahabatku, dia adalah umatku. Bagian mengkonon gak senang sholawatan, bagian mengkonon gak senang jamaah, bagian mengkonon gak senang majelis taklim. Itulah pembelaan dari Rasulullah sallallahu. Kira-kira ibu-ibu mau atau tidak dibela sama Rasulullah? Mau atau tidak dibela sama Kanjeng Nabi? Semua mau mendapat pembelaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengharapkan pembelaan dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Bahkan bukan hanya umat Nabiullah Muhammad, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Idris, dan umat nabi-nabi lainnya, mereka coba meminta bantuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Kira-kira sampai di sini paham atau tidak? Jelas atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Itunya gampang banget. Saya kalau misalnya ceramah di mana-mana Pak RW, Pak Ketua DKM, jelaskan panjang lebar materi. Ibu-ibu, jadi yang namanya Islam itu gini. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas Pak Ustaz. Paham atau tidak? Paham Pak Ustaz. Ngerti atau tidak? Ngerti Pak Ustaz. Apanya? Ya itunya. Enak banget. Itunya. Ya wis asal cepet lah Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah, kelak di yaumil qiyamah akan coba membela umatnya. Siapa di antara umatnya yang suatu saat nanti di yaumil qiyamah akan diterima pembelaan dari Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak semua manusia ketika dibela oleh Rasulullah kemudian pembelaannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis 165. Di sana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, kata Rasul, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum mahsyuruna ila Allah taala ubatan uratan qudlan. Sesungguhnya suatu saat nanti kalian akan dikumpulkan
oleh Allah di padang mahsyar ketika yaumil qiyamah. Kalian akan dihisab oleh Allah, kalian akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan kalian ketika hidup di alam dunia. Pada saat itu tidak ada satupun orang yang mengenakan alas kaki, tidak ada satupun yang menggunakan pakaian, dan mohon maaf lahir dan batin, tidak ada satupun manusia yang sudah dihina. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Tanggung jawabnya Pak Ibu Ketua Majelis Taklim. Tidak ada satupun manusia yang mengenakan pakaian, tidak ada satupun manusia yang sudah dihina. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata di hadapan para sahabatnya, ketika manusia dibariskan berdasarkan pemimpinnya ketika hidup di alam dunia, orang-orang kafir dikumpulkan dengan Fir'aun, orang-orang kafir dikumpulkan dengan Abraha, dengan Namrud, dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab, dan yang lainnya. Dan umat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semua berbaris di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semuanya sudah baris menunggu untuk dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai karom pada saat itu, kepala rombongan di depan Rasulullah. Ketika semuanya sudah baris di belakang, ada ibu-ibu majelis taklim al-islahiyah, ada ibu-ibu majelis taklim al-hidayah, dan yang lainnya kumpul di belakang. Rasul melihat, sayuja'u birijalim min ummati, aku melihat dari kejauhan ada banyak orang yang coba lari, ingin ikut baris di belakang barisanku. Lamun bahasa wong Cirebone sih, Kanjeng Nabi isun melu, Kanjeng Nabi isun melu. Saya ikut mau berada di belakang barisanmu ya Rasul. Apa yang terjadi pada saat itu kata Rasul? Fayukhadhu bidzatihim bisyimali. Sungguh sayang, sangat disayang ketika mereka coba berlari ingin baris di belakangku. Para malaikat menyetop mereka dan langsung menyeret mereka, melemparkan mereka langsung ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul pada saat itu coba membela, Bu. Rasul pada saat itu coba membela, Pak. Apa kata Rasul? Ya Rabb, Allah Tuhan, hum ashabi ya Rabb, mereka adalah sahabatku ya Rabb, mereka adalah pengikutku ya Rabb, mereka adalah umatku ya Rabb. Kenapa mereka dilemparkan ke dalam nerakamu? Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat itu? Ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Mereka mengaku sebagai umatku, akan tetapi senantiasa menyelisihi sunnah-sunnahku. Mereka mengaku sebagai umatku, akan tetapi tidak mengikuti ajaran-ajaran yang sudah dibawa olehmu. Mereka mengaku sebagai umatku, akan tetapi senantiasa menentang syariat-syariat yang telah engkau perjuangkan di alam dunia. Itulah sebabnya mereka tidak layak berbaris di belakang barisanmu. Mereka hanya layak langsung dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Paham atau tidak? Apanya? Hitungnya. Aduh gampang banget Pak RW 010. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu coba membela mereka. Coba membela mereka, ya Rabb, mereka itu adalah umatku. Kenapa mereka dilemparkan ke dalam nerakamu, ya Rabb? Justru Allah yang maha mengetahui lagi maha mendengarkan. Ya Muhammad menjawab, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia.
mereka mengaku sebagai umatku, akan tetapi sepanjang hidupnya dia tidak mengikuti apa-apa yang sudah engkau syariatkan di dalam Islam. Artinya apa? Mengaku sebagai umat Nabiullah Muhammad, akan tetapi tidak mengikuti ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada saat itu hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pembelaannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 48. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Wattaqu yawman, kata Allah, takutlah kalian dengan satu hari di mana la tajzi nafsun an nafsin syai'a, seseorang tidak bisa membela temannya, wala yuqbalu minha syafa'ah, dan pada hari itu syafaat tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syafaat dari para nabi, syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yu'khadhu minha, berbagai macam tebusan tidak diterima oleh Allah, wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong oleh siapapun. Allah mengingatkan kepada kita bahwa inilah padang mahsyar, inilah hari pembalasan. Jangankan oleh kiai, jangankan oleh ustadz, jangankan oleh ketua DKM, jangankan oleh ketua RW, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pembelaannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Maliki Yaumiddin, Allah itulah yang menguasai hari pembalasan. Bukan Rasulullah yang menguasai hari pembalasan, tapi Allah yang menguasai hari pembalasan. Bukan Rasulullah yang mengatur Allah, ya Allah coba ini masukkan ke dalam surga, ya Allah coba ini masukkan ke dalam surga, ya Allah ini masukkan ke dalam surga. Bukan Rasulullah yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, Allah lah yang menguasai hari pembalasan. Boleh saja Rasul sallallahu alaihi wasallam membela seseorang, akan tetapi tetap saja pembelaannya akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia layak untuk masuk ke dalam surga atau tidak layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin rahimakumullah, mohon maaf lahir dan batin, selain kita rajin baca sholawat, selain kita banyak membaca sholawat, kita juga harus mengikuti aturan Kanjeng. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tinggalkan segala apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Mohon maaf lahir dan batin, walaupun kita banyak baca sholawat, walaupun kita banyak hafal berbagai macam jenis sholawat, sholawat tibil qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Salawat nariyah kita hafal, Allahumma sholli sholatan kamilatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tadhalu bihil uqadu wa bihil qurabu wa taqada bihil hawaidu wa tunalu bihi raghaibu
terus. Biwajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin alumillah. Puji-pujian kepada Sayyidatuna Khadijah al-Kubra hafal sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra sa'duna fid dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-Kubra wa Fatimah az-Zahra. Banyak solawat tiba dia hafal. Salatullah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita banyak hafal sholawatnya, ada sholawat karya, ada sholawat badar, ada sholawat tibil qulub dan sholawat-sholawat lainnya, kalau amal perbuatan kita jauh dari apa yang sudah Allah dan Rasulnya ajarkan, mohon maaf lahir dan batin. Khawatir nanti di yaumil qiyamah ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam coba membela kita, pembelaannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban, ya Muhammad, wahai Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat ketika mereka hidup di alam dunia. Mereka mengaku cinta kepadamu, mereka mengaku sebagai pengikutmu, akan tetapi mereka tidak mau mengikuti syariat-syariat yang telah engkau jalankan, tidak mengikuti syariat-syariat Islam, tidak mengikuti apa yang sudah dijalankan oleh para anbiya, para mursalin dan orang-orang soleh lainnya dari kalangan terdahulu. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Paham atau tidak? Ngerti atau tidak? Apanya? Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah syafaat hakikatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Makanya mohon maaf lahir dan batin, pengajian Maulid Nabi ini yang diselenggarakan oleh keluarga besar Majelis Taklim Al-Islahiyah bisa dikatakan sukses bukan karena banyaknya jamaah yang hadir, bukan karena banyaknya berkat yang sudah dibagikan, akan tetapi pengajian Maulid Nabi ini dikatakan sukses apabila selesai pengajian ini masyarakat RW 010 semakin guyup, semakin rukun, semakin tentrem, semakin taat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid, musola-musola yang tadinya sepi jadi ramai. Alhamdulillah Pak Ustaz, setelah pengajian Maulid Nabi, masjid-masjid Masya Allah Pak Ustaz, sendalnya sampai jaba-jaba Pak Ustaz. Sendal jadi jaba. Setelah pengajian Maulid Nabi ini Pak Ustaz, alhamdulillah semua orang jadi guyup, jadi tentram, jadi akur. Tidak ada lagi yang main-main dengan riba. Dia lebih baik makan apa adanya daripada makan dengan makanan mewah, akan tetapi berdasarkan dari uang riba. Tidak ikut-ikutan lagi masalah rente, tidak ikutan lagi masalah-masalah lintah darah. Lebih baik hidup pas-pasan, lebih baik kemana-mana menggunakan motor duyuk daripada menggunakan motor yang bagus. Tetapi ternyata setiap bulan harus pusing memikirkan masalah kreditan. Sampai di sini jelas atau tidak? Apanya? Kreditannya ya.